Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azizah, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Sebelumnya kami telah diberikan tugas untuk menganalisis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta diberikan tugas untuk menyertakan pandangan dan tanggapan terhadap Permen PPKS ini. Menurut saya dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini atau pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi amat sangat membantu dan merupakan atau menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual saat ini di lingkungan perguruan tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini amat sangat sering terjadi dan sangat sering terabaikan karena masalah penanganan yang terbatas dan juga mindset orang-orang di lingkungan perguruan tinggi akan korban kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan, bahwasanya mereka mempunyai mindset yang bahwasanya korban yang salah, bahwa korban yang disalahkan. Untuk itu korban seringkali tidak mempunyai keberanian untuk speak up terhadap apa yang ia rasakan saat ini. Dan menurut saya dengan adanya Permen PPKS ini jauh sangat membantu baik bagi korban, baik bagi saksi, dan memberikan edukasi pada orang-orang lain di lingkungan perguruan tinggi bahwasanya korban kekerasan seksual ini dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini harus segera ditanggulangi dan harus segera dicegah agar tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Saya sangat mendukung Permen PPKS ini dikarenakan yang pertama, Permen ini sangat mengenal konsep relasi kuasa dan gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual, yang mana ini membantu perguruan tinggi secara tegas melihat definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban dan terjadi di kampus yang mengakibatkan kerugian kepada korban. Kemudian mekanisme pencegahan yang komprehensif dan melibatkan setiap unsur sivitas akademik. Nah, dengan demikian kita tidak perlu khawatir bahwasanya akan terjadi perlakuan diskriminatif antara korban dan pelaku yang seperti kita ketahui jika ada kesenjangan kasta atau kesenjangan sosial seperti itu. Kemudian pada Permen PPKS ini sangat menjamin pemulihan korban dengan intervensi yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan disetujui oleh korban. Kemudian pada Permen PPKS ini mencegah kriminalisasi korban dan pembela dalam penanganan kasus yang sedang berlangsung. Nah, Permen ini menjamin keberlanjutan hak serta perlindungan dari ancaman fisik, non-fisik, serta kriminalisasi bagi korban dan saksi yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual. Nah, kemudian sanksi yang tegas dalam penanganan kekerasan seksual di kampus ini juga terdapat dalam Permen PPKS ini, walaupun tidak diatur secara tegas. Kemudian dalam Permen PPKS ini juga menjamin ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban melalui pembentukan satuan tugas PPKS. Nah, hal ini tentunya memberikan rasa aman dan nyaman pada korban mahasiswa karena yang menerima laporan kasusnya adalah teman sebayanya yang dapat mempunyai rasa yang sama terhadap apa yang si korban derita. Kemudian memberikan perlindungan hak korban dan saksi, dan aturan ini juga memberikan jaminan bukan hanya kepada korban tetapi juga kepada saksi, baik itu terkait kerahasiaan identitas,
perlindungan dari ancaman pidana perdata, hingga penyediaan rumah aman. Nah, kemudian memastikan tanggung jawab perguruan tinggi dalam meningkatkan keamanan kampusnya dari kekerasan seksual. Kemudian mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam tiap proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini merupakan bentuk perlindungan Permen PPKS terhadap hak-hak disabilitas yang belakangan ini sering terabaikan. Lalu, Permen PPKS ini juga mengakomodasi keragaman kondisi kampus di Indonesia, sehingga pemimpin perguruan tinggi diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di Permen PPKS dan kepastian hukum untuk meminta bantuan dari Mendikbudristek dalam penanganan kasus-kasus yang berat. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.